Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ta'zimus Sunnah wa Mauqifus Salafi mimman arada aw istahza'a bi syai'in minha. Ya, pengagungan terhadap sunnah dan sikap para as-salaf terhadap orang yang menentang atau memperolok-olok sesuatu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan al-khatimah, yaitu penutup ya dari kitab ini. Kita telah menyebutkan beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis di sini terkait dengan sikap para as-salaf terhadap orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mereka sangat keras di dalam hal tersebut. Apakah itu dia tentang dengan pendapatnya, atau dengan analoginya, atau dengan istihsan, menganggap baik sesuatu, atau dengan ucapan seseorang, ya, maka para salaf sangat keras dengan hal tersebut. Berbeda dengan kondisi dari manusia di masa ini, di mana mereka tidak memiliki ketegasan tentang hal tersebut. Nah, bahkan menentang ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, misalnya ada hadis di dalam Sahih Muslim, ya, dia katakan, "Tu letakkan saja di bawah kakimu." Ya. Karena saking kerasnya penentangannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ya selanjutnya kata beliau, ya, masih terkait dengan ucapan Ibnu Battah, "Hada Abdullah ibnu Mughaffal sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu min sadatihim yaqta'u rahimahu wa yahjuru hamimahu hina aradahu fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau ini ya pemuka dari kalangan sahabat, termasuk pemuka dari kalangan sahabat. Beliau memutus silaturahimnya, ya, memutus hubungan dengan keluarganya. Wa yahjuru hamimahu, ya, dan dia memboikot orang yang paling dekat dengan beliau, ya, memboikot orang yang paling dekat dengan beliau, tak kala orang tersebut menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Wa halafa aidan ala qati'atihi wa hijranihi. Dan Abdullah bin Mughaffal juga bersumpah untuk mengutus ya silaturahimnya dan memboikot orang tersebut, keluarganya. Wa huwa ya'lamu ma fi silatil aqrabin wa qati'atil ahli. Padahal dia tahu, ya, beliau tahu tentang keutamaan menyambung silaturahim, dan beliau tahu ya dosa dari memutus silaturahim. Ya, beliau tahu akan hal tersebut. Akan tetapi ya, kalau terkait dengan masalah agama, ya, terkait dengan masalah ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menghajar ya termasuk juga keluarga itu adalah hal yang dibolehkan selama hajar tersebut bermanfaat, ya, selama boikot tersebut bermanfaat. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di hari ke-40. Di hari ke-40 ya disuruh lagi menjauhi keluarganya, istrinya, ya, disuruh jauhi sampai hari ke-50. Nah, ini karena terkait dengan agama. Adapun kalau terkait dengan perkara dunia, ya, terkait dengan perkara dunia, terkait dengan bisnis, ya, terkait dengan pekerjaan, ya, maka tidak boleh seorang itu saling memboikot lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh saling memboikot lebih dari 3 hari. Kalau toh misalnya ada clash, ada ya percekcokan, maka ya paling maksimalnya 3 hari, 3 malam. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu maka tidak dikasih toleransi di dalam Islam. Yang dikasih toleransi dalam Islam hanya sampai 3 malam saja atau 3 hari saja. Dan yang paling baik di antara kedua orang yang saling memboikot dalam perkara dunia adalah yang paling pertama menyambung. Ya, paling pertama mengucapkan ya salam. Paling pertama mengucapkan salam. Nah, kemudian kata beliau, wa Ubadah bin Samit wa Abu Darda sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim hadhihi ummah wa Abu Sa'id al-Khudri, ya, yal'anuna an awtanihim wa yantaqiluna an buldanihim wa yudhhiruna al-hijrata li ikhwanihim li ajli man arada haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawaqqafa an istima'i sunnatihi. Demikian juga dari Ubadah bin Samit dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana dua orang ini, dua sahabat ini, Nabi SAW ya menamainya dengan hakim hadhil ummah, orang yang bijaksananya umat ini, ya, orang bijaknya umat ini, ya. Jadi Ubadah bin Samit, Abu Darda, ini adalah hal, atau kedua orang ini, kedua sahabat ini adalah orang yang sangat bijak. Demikian juga Abu Sa'id al-Khudri, ya, radhiyallahu anhum. Mereka, ya, Ubadah bin Samit, Abu Darda, Abu Sa'id al-Khudri, itu meninggalkan negeri mereka, ya, berpindah dari negeri mereka, dari tempat tinggal mereka, dan menampakkan ya hijrahnya kepada saudara-saudara mereka. Ya, dia tampakkan kalau dia berpindah. Ya, dia tampakkan kalau mereka tinggalkan saudara-saudaranya. Ya, kenapa? Karena ya adanya yang menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
dan tidak pendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Faya laita sya'ri kaifa haluna 'inda Allah azza wa jalla wa nahnu nalqa ahla az-zayghi fi sabahin masa'in yastahzi'una bi ayatillah wa yu'aniduna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haidina anha wa mulhidina fiha sallamanallahu wa iyyakum minaz zayghi waz zalal." Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Bagaimana keadaan kita kira-kira di sisi Allah? Ya, di mana kita menjumpai orang-orang yang menyimpang. Kita jumpai orang-orang yang menyimpang, ya, setiap hari. Ya, pagi dan sore. Kita menjumpai orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, kita jumpai orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jumpai orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulhidina fiha, dan melakukan ilhad, penyimpangan-penyimpangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana ya kondisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian minaz zayghi waz zalal, dari penyimpangan dan ketergelinciran. Dari penyimpangan dan ketergelinciran. Ya, ini doa dari Ibnu Battah rahimahullahu taala. Kemudian kata penulis, ya, hafizahullah, wa idza kana ba'dul muntasibina ila ahli sunnati wal jamaah la yatawarrahu an tamjidis sakhirina bis sunnati wa ta'zimihim. Ya, kalau sebagian, ya, orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah namun tidak malu untuk mengagungkan, untuk memuliakan orang-orang yang, ya, merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Ya, fa inna minal muntasibina kadzalika man waqa fi syai'in minas sukhriyati wal istihza'i bis sunnah. Ya, maka demikian juga orang yang mengaku, ya, demikian juga kadang, ya, jatuh pada sesuatu dari memperolok-olok dan meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata tidak malu untuk memuliakan orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa dzalika fi ma yusamma, misalnya dalam, ya, apa yang disebut dengan as-sunan al-jibilliyah, sunnah jibilliyah. Nah, ini ada disebut dengan sunnah jibilliyah. Maksudnya hal yang merupakan tabiat, hal yang merupakan tabiat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, dan itu memang tabiat dan, ya, kebiasaan orang di masa itu. Jadi bukan hal yang diperintahkan. Bukan hal yang diperintahkan. Ya. Karena itu sunnah jibilliyah ini para ulama, ya, berbeda pendapat tentang apakah memang hal yang disunnahkan atau bukan. Ya, apa contohnya? Ka'italatis sya'ar. Ya, seperti memanjangkan rambut.
ya, memanjangkan rambut. Ya, maksudnya bagi laki-laki. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memanjangkan rambutnya. Kenapa? Ya, karena sesuai dengan keadaan waktu itu, kondisi, ya, waktu tersebut. Ya, nah, karena itu memanjangkan rambut, ya, artinya dilihat kondisinya, dilihat keadaannya, ya, dilihat keadaannya. Kalau kita di masa ini, ya, sepertinya kalau memanjangkan rambut itu adalah hal yang kurang, ya, artinya, ya, bukan juga hal yang tidak baik, tapi, ya, tidak sesuai dengan urf, di mana kebanyakan orang memendekkan rambutnya. Apalagi misalnya kalau seorang itu, ya, dia ingin masuk ke suatu tempat untuk berdakwah misalnya, untuk mengajak manusia, ya, sementara orang-orang di sana memendekkan semua rambutnya, sementara ini kita datang dalam keadaan memanjangkan rambut, ya, mungkin tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima. Nah, tapi anggaplah itu adalah, ya, sunnah, ya, anggaplah itu adalah sunnah, ya, ini disebut dengan istilah di sini sunnah jibiliyah, ya, artinya tabiat. Fa idza ra'a syabban yahrisu ala dzalika wa yutabbiqunahu atau wa yutabbiquhu lamazahu wa ghamazahu wa tahakkama bih. Ya, kadang ada orang ketika melihat anak-anak muda bersemangat untuk memperhatikan hal tersebut, ya, anggaplah ini sang pemuda ini atau orang ini menganggap itu adalah sunnah, ya, memanjangkan rambut. Kadang ada orang kalau dia lihat anak muda ini memanjangkan rambutnya, maka dia mencelanya, dia mengejeknya, ya, dia mengejeknya. Wala yadril miskinu annahu yaskharu min syai'in fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang ini, ya, dibahasakan di sini si miskin, ya, maksudnya orang yang tidak tahu apa-apa ini, ya, dia tidak tahu bahwa apa yang dia perolok-olok, ya, adalah sesuatu yang dia pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memperolok-olok hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun sekali lagi ini bukan hal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga hal yang dianjurkan. Ya, karena itu kita tidak melihat hadis terkait dengan hal tersebut. Hanya saja memang pernah Nabi SAW panjang rambutnya, ya. Jadi rambut Nabi SAW itu pernah panjang, ya, pendek, ya. Jadi pernah juga pendek dan lebih banyak, ya, pendeknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dan Nabi SAW itu ketika bersisir, beliau mulai dari yang kanan. Wa idza kana hadzal ba'is la yara masyru'iyyat al-iqtida'i bis sunanil jibilliyah kama huwa ra'yu ba'di a'immatil ilm falya'lam anna hadza la yubihu lahul istihza mimman yara dzalika wa yaf'alu wa in kana qasduhu at-tawjiha wal irsyada, ya, fababun niqashil ilmi maftuh. Maka kata beliau, apabila orang yang meremehkan ini, ya, anggaplah orang yang meremehkan ini tidak memandang hal tersebut disyariatkan, ya, jadi anggaplah orang yang meremehkan tadi, ya, dia sendiri memang tidak memandang bahwa hal itu disyariatkan, ya, tidak perlu dicontoh, ya, sunnah jibiliyah sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian, ya, imam, disebutkan oleh sebagian
ya dari kalangan para ulama, ya bahwa hal itu ya bukanlah hal yang di bukanlah hal yang dituntunkan, bukanlah hal yang dituntunkan. Jadi anggaplah memang dia tidak memanjangkan rambut itu bukan hal yang disunnahkan, akan tetapi kata beliau hendaknya dia mengetahui bahwa hal ini tidak boleh diperolok-olok, ya, tidak boleh memperolok-olok orang yang memandang bahwasanya itu disunnahkan, tidak boleh memperolok-olok orang yang melakukannya. Iya, jadi anggaplah dia sendiri tidak memandang itu hal yang disyariatkan, ya, tidak memandang itu adalah hal yang disunnahkan, tapi jangan dia memperolok-olok. Paling tidak jangan dia memperolok-olok, meremehkan, menghina orang yang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maksud orang tersebut adalah taujih, ya, menasihati, wal irsyad, atau membimbing, ya, misalnya dia bermaksudkan ini saya mau menasihati orang yang memanjangkan rambut supaya ya dia pendekkan, ya, tapi jangan dia mencelanya, jangan dia memperolok-oloknya, ya, karena itu dikatakan fababun niqashil ilmi maftuh, ya, bab atau pintu diskusi itu terbuka baginya, silahkan dia diskusikan, ya, silahkan dia diskusikan, jangan dia memperolok-olok orang yang ya melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, kemudian kata beliau, wa akhtaru min haula'i man yaskharu bil af'ali ta'abbudiyati allati ja'a al-amru fiha sarihan kataksiri thiyabi ila nisfi saq wa kasalati ila as-sutrati wa ghairi dhalik. Dan yang lebih parah dari itu, ya, kalau tadi hanya sunnah jibiliyah, ya, sunnah jibiliyah artinya ya tabiat yang pernah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan kepada atau berjalan pada diri beliau, ya. Dan ini ada yang lebih parah. Kalau yang tadi saja itu tidak dibolehkan untuk diperolok-olok, ya, kata beliau wa akhtaru min haula'i, dan yang lebih parah lagi dari hal yang sebelumnya, mayyaskharu bil af'ali ta'abbudiyah, yaitu orang yang memperolok-olok, ya, perbuatan yang terkait dengan, ya, yang terkait dengan ibadah, allati ja'a al-amru fiha sarihan, yang mana ya ada perintah yang sangat tegas tentang hal tersebut, kataksir thiyabi ila nisfis saq, ya, misalnya memendekkan, ya, memendekkan pakaian sampai ke tengah betis. Ini terkait dengan ibadah ini, memang diperintah oleh Nabi SAW, disunnahkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, seperti memendekkan pakaian sampai ke pertengahan betis, dan ini yang memang yang utama,
Ini yang afdal. Ya, sampai di pertengahan betis. Ya. Tapi yang wajibnya itu di atas mata kaki bagi laki-laki. Di atas mata kaki, jangan dia melewati mata kaki. Ya, jangan dia melewati mata kaki. Ya. Tapi kalau misalnya di atas mata kaki atau di pertengahan betis, itu yang paling utama. Ya. Hanya saja ya terkait dengan hal ini juga ya perlu dilihat di mana seorang itu berada. Ya, di mana seorang itu berada. Kalau dia masuk di sebuah masyarakat misalnya, ya, yang masih sangat awam, ya, masih sangat awam, ya, yang mana kalau dia misalnya memakai pakaian, ya, di pertengahan betis, ya, boleh jadi orang, ya, akan menilai hal tersebut sebagai hal yang kurang bagus, ya, sehingga mungkin dakwanya tidak akan diterima. Maka tidak ada masalah, dia ya turunkan. Yang penting jangan melewati mata kaki. Ya, jangan melewati mata kaki, tapi dia di atas ya mata kakinya, ya, kadar wajibnya. Ya, kadar wajibnya. Jadi ini adalah perkara yang betul-betul datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sharih, yang jelas. Demikian juga wakas salati ila sutrah. Demikian juga seperti salat menghadap sutrah. Ya, dan ini adalah hal yang disunnahkan. Walaupun sebagian ulama memandangnya sebagai hal yang wajib. Ya, seperti Syalbani rahimahullah. Ya, di dalam ya sifat salat Nabi. Dalam kitab beliau sifat salat Nabi. Nah, kan tetapi ya jumhur atau mayoritas ulama atau kebanyakan ulama memandang hal itu sebagai hal yang sunnah. Dan selain dari itu, maka semua ini tidak boleh diperolok-olok. Ya, tidak boleh diperolok-olok. Ya. Orang yang memakai pakaian atau ya celana di atas mata kaki, ya, atau di pertengahan betis, ya. Demikian juga salat menghadap sutra, ya, dan selainnya, termasuk juga perempuan, ya, misalnya memakai niqab, memakai cadar, ya, atau memakai jilbab besar, maka tidak boleh diperolok-olok dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Wa inni la'ajabu min haula'il ladzina tadhiqu suduruhum indama yarawna may yajtahidu fi tatbiqis sunnah. Ya, sungguh saya sangat heran dengan mereka, orang-orang yang dada-dada mereka sempit ketika melihat orang yang bersungguh-sungguh di dalam menerapkan sunnah. Ya, ini sangat mengherankan ketika ada orang yang dadanya sempit, ya, dadanya sempit tak kala melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menerapkan sunnah. Ya, hatta wa in kanat jibiliyah, walaupun ya dalam masalah jibiliyah, sunnah jibiliyah tadi, ya, fa inna man ya'malu biha lam yartakib muharraman wala makruhan. Karena sungguhnya orang yang melakukan hal tersebut tidak melakukan perkara yang diharamkan, tidak pula melakukan perkara yang makruh. Ya, misalnya dia panjangkan rambutnya sedikit. Ya, bukan juga memanjangkan rambutnya sampai menyerupai perempuan. Ya, karena itu adalah hal yang tidak dibolehkan kalau sampai menyerupai perempuan. Tapi kalau misalnya sampai di ya bahunya ya sedikit sampai tidak menyerupai perempuan, ya, maka yang seperti itu tidaklah melakukan hal yang haram, tidak pula perkara yang makruh. Fahuwa ala aqallil ahwali lam yakhruj anil mubah. Paling minimalnya kondisi tersebut tidak keluar dari perkara yang mubah.
Artinya ya itu adalah hal yang mubah. Dia panjangkan rambutnya sedikit. Ya. Bukan perkara yang haram. Bukan pula perkara yang makruh. Ya. Falimada tadiqu suduruhum inda ru'yati haula'i ma la tadiqu inda ru'yati ahlil bid'ah wal ma'asi. Ya, lantas kenapa hati-hati mereka ya atau dada-dada mereka sempit, dada-dada mereka sesak ketika melihat orang yang mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ketika melihat pelaku bid'ah atau pelaku maksiat ya, maka dada-dada mereka tidak sempit. Ini. Ada orang yang seperti ini. Ya, ada orang yang seperti ini. Dadanya sempit ketika melihat ya orang-orang yang menerapkan sunnah, namun tidak sempit dadanya ketika melihat orang-orang yang ya melakukan bid'ah dan melakukan maksiat. Ya. Ayuriduna ayyakuna kalladina yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Apakah mereka ini ingin menjadi orang yang seperti membunuh ya umat Islam, lalu mereka meninggalkan ya para penyembah berhala? Ya, ini permisalan. Ya, jadi dipermisalkan seperti orang yang membunuh ahlul Islam, kemudian meninggalkan, membiarkan ya hidup para penyembah berhala. Ya, fallahul musta'an. Maka kepada Allah ya kita memohon pertolongan. Nah, kemudian kata beliau, ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku, innal istihza'a bis sunnati was sukhriyata biha nadhiru syarr wa ayyu syarr. Ya. Wahai saudaraku, sungguhnya memperolok-olok sunnah, meremehkan sunnah, itu adalah kejelekan yang sangat buruk. Ya, kejelekan yang sangat buruk. Ya. Qala Abdullah Ibnu Dailami, Abdullah Ibnu Dailami berkata, balawani anna awwala dhahabid din ya tarkus sunnah. Ya. Balawani anna awwala dhahabid din tarkus sunnah. Yadhhabud dinu sunnatan sunnah kama yadhhabul hablu quwwatan quwwah. Kata Abdullah Ibnu Dailami rahimahullah, bahwasanya telah sampai kepadaku kalau agama ini ya pertama kali akan hilang disebabkan karena meninggalkan sunnah. Ya. Jadi agama ini akan hilang ya disebabkan karena meninggalkan sunnah. Ya. Agama itu akan hilang sunnatan. Ya, satu sunnah, sedikit-sedikit hilang. Kama yadhhabul hablu kuwatan. Sebagaimana tali, kekuatannya itu akan hilang dengan ya hilangnya seutas demi seutas. Ya, jadi kalau tali itu ya kan ada ya tali itu ada ini ya di apa namanya seutas ya dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya kalau hilang satu hilang lagi kekuatannya, hilang lagi akhirnya apa? Mudah putus. Maka demikian juga agama ya itu akan hilang dengan hilangnya sunnah demi sunnah ya. Fa'audatu ayyuhan nas ilal kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Maka kembalilah wahai manusia
kembalilah wahai saudaraku kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Fakullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man mukhlif. Ya. Setiap kebaikan itu dengan cara mengikuti para as-salaf. Nah, kalau mau mendapatkan kebaikan, ya, kalau mendapatkan kebaikan, yaitu dengan cara mengikuti mereka para as-salaf. Dan semua keburukan itu dengan ya adanya ya perkara-perkara baru yang dilakukan oleh orang yang datang belakangan. Ya, orang yang datang belakangan. Ya, di semua kebaikan itu dengan cara mengikuti para as-salaf. Sementara ya keburukan itu dengan cara mengikuti apa-apa yang diada-adakan oleh orang yang datang belakangan. Ya. Qala Abu Hafs Amr ibnu Salamah An-Naisaburi Al-Haddad. Abu Hafs yaitu Amr bin Salamah An-Naisaburi rahimahullah berkata, "Man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi was sunnah wa lam yattahim khawatirahu fala ta'udduhu fi diwanir rijal." Ya, Masya Allah. Ini kalimat yang indah. Kata Abu Hafs, ya, siapa yang tidak menimbang perbuatannya, tidak menimbang keadaannya di setiap waktu, dia tidak timbang keadaannya, dia tidak timbang perbuatannya pada setiap waktu dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, serta tidak mencurigai ya perasaannya, ya, tidak mencurigai apa-apa yang muncul dari dirinya, ya, perasaan, ya, maka fala ta'uddahu fi diwanir rijal, jangan engkau hitung dia di daftar laki-laki. Ya, subhanallah, ya, tidak dianggap sebagai laki-laki. Ya, laki-laki itu, ya, laki-laki itu adalah orang yang selalu menimbang, ya, selalu menimbang perbuatannya, keadaannya dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, serta dia selalu mencurigai, ya, perasaannya, ya, selalu mencurigai perasaannya. Nah, kemudian beliau menukil ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, ya, wa qala Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatihi, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata di dalam risalah beliau yaitu Nawaqidul Islam, wa man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci sesuatu yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia amalkan, maka dia telah kufur. Kalau dia benci, ya. Wa man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafar. Ya. Dan siapa yang memperolok-olok, ya, siapa yang memperolok-olok, ya, sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau pahalanya, ya, atau hukuman Allah, ya, siapa yang memperolok-olok hal tersebut maka kafar, dia kufur, ya, dia kufur kalau dia memperolok-olok agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia memperolok-olok pahalanya, ya, tidak ada itu pahalanya, ya. Nah,
diperolok-olok ya hukumannya, maka dia telah kufur. Dan orang yang memperolok-olok ya apa yang datang dari Rasulullah, itu sangat berbahaya, sebagaimana kisah-kisah yang telah berlalu. Wa dalilu, ya dalilnya adalah qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, apakah dengan Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, dan ini tentunya ayat ini ada sebab turunnya. Ya, ada sebab turunnya. Ini di peristiwa perang Tabuk. Ya, di peristiwa perang Tabuk. Ya, ada orang-orang munafik mencela Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhu, maka turun ayat ini. Wa yaqulu Sulaiman bin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini cucu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, ajma'al ulama'u ala kufri man fa'ala syai'an min dhalik. Sepakat para ulama akan kufurnya orang yang memperolok-olok apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsid haqiqatal istihza' ijma'an. Ya, maka siapa yang memperolok-olok Allah atau kitabnya atau rasulnya atau agamanya, maka dia kufur walau hazilan, walaupun dia hanya bercanda. Ya, walaupun dia bercanda, walaupun dia cuma guyon. Ya, tidak memaksudkan hakikat dari perolok-olokan. Dia tidak maksudkan hal tersebut, tapi itu disepakati ya bahwa ya hal tersebut adalah kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahbata a'malahum. Ya, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Kemudian ya beliau tutup, ayyuhal muslimun, innal amra khatirun. Ya, jidda khatir. Sungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Ya. Fa innakum law qarantum baina ma qalahu dzalika ar-rajulu fi ghazwati Tabuk walladhi bisababihi nazalat hadhihi al-ayatu wa baina ma yaqulu ba'dul muntasibina lid-da'wati al-yawm lawajadtum anna qawla ha'ula'i a'zamu wa asyaddu min qawli ulaika fallahul musta'an. Ya, kata beliau, kalau kalian membandingkan apa yang diucapkan oleh orang yang memperolok-olok tadi di perang Tabuk, ya, memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabat, di mana mereka mengatakan kami tidak melihat orang yang lebih buncit perutnya, orang yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh, ya, melainkan mereka ini para pembaca Al-Quran. Ya, mereka maksudkan adalah Nabi SAW dan para sahabat. Kata beliau, kalau engkau bandingkan apa yang diucapkan oleh orang ini, ya, yang menjadi sebab turunnya ayat, yaitu sebab turunnya ayat di surah Taubah ayat 65 dan 66. Kalau engkau bandingkan ucapan orang tersebut
dengan ucapan sebagian orang yang menyandang, ya, yang menisbatkan diri kepada dakwah hari ini, ya, maka engkau akan menjumpai ucapan mereka lebih besar, lebih berbahaya, ya, dari ucapan orang yang menjadi sebab turunnya ayat tadi. Wallahul musta'an. Ya, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara manusia yang ya merendahkan, meremehkan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mengaku sebagai orang-orang yang mendakwakan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengatakan, qala Ibnu Battah rahimahullah berkata, "Fallaha Allah ikhwani, ya wahai saudaraku, ya demi Allah wahai saudaraku, ya ihdaru mujalasata man qad asabathul fitnatu fazagha qalbuhu." Hati-hatilah, jauhilah, jangan duduk dengan orang yang ya telah tertimpa fitnah, telah tertimpa musibah, fazagha qalbuhu, sehingga hatinya menyimpang, ya, wa asyiyat basiratuhu, dan hilang ya penglihatan mata hatinya, ya, wastahkamat lil batili nusratuhu, dan dia senantiasa menolong kebatilan, membela kebatilan, ya, fahuwa yakhbatu fi ashwa, ya, karena dia ini adalah orang yang kacau hidupnya, wa ya'shu fi dhulmah, dan dia hidup di dalam kegelapan, ya, ayyusibakum ma asabahum, ya, hati-hati dari mereka, ya, jangan sampai kalian tertimpa apa yang menimpa mereka. Nah, ini peringatan, ya, ini nasihat, ya, ini nasihat. Jangan duduk dengan orang-orang yang suka memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, jangan duduk dengan orang yang telah tertimpa fitnah ini sehingga hatinya menyimpang, ya, mata hatinya tertutup, dia senantiasa membela kebatilan, ya, orang yang kacau hidupnya, ya, hidup di atas atau di dalam kegelapan, ya, kalian harus hati-hati, ayyusibakum ma asabahum, jangan sampai kalian terkena ya musibah yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka. Kemudian fafza'u ila maulakumul karim fima amarakum bihi min da'watihi wa haddakum alaihi min mas'alatihi faqulu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata beliau, fafza'u ila maulakum, bersegeralah kalian kepada maula kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersegera ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, fima amarakum bi min da'watihi, terhadap apa yang Allah perintahkan, ya, berupa berdoa kepadanya, wa haddakum alaihi min mas'alatihi, dan memotivasi kalian untuk meminta kepadanya, faqulu, maka ucapkanlah, dan ini penutup, ya, kata beliau, ucapkanlah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah, setelah engkau berikan petunjuk, ya, dan anugerahilah ya rahmat kepada kami dari sisimu, innaka antal wahhab, sungguhnya engkaulah yang maha pemberi rahmat, ya, surah Al-Imran ayat yang ke-8 intaha, selesai. Katabahul faqiru ilallahi ta'ala Abdul Qayyum Ibnu Muhammad
ibni Nasir As-Suhaibani hafizahullahu taala. Ya, beliau menyebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh orang yang selalu butuh kepada Allah, yaitu Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir As-Suhaibani hafizahullahu taala. Dengan ini ya selesai terkait dengan kitab Ta'dhimus Sunnah. Ya, kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau toh misalnya kita belum mampu, ya kita belum mampu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paling tidak jangan kita memperolok-olok, jangan kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kita memperolok-olok orang yang ya menghidupkan atau yang telah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Saya kira ini yang bisa kita kaji, dan sebelum kita tutup, ya mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan.